Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Teens, jumpa kembali dalam acara TFC dan kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Yohanes Augusta Bambang Setiawan dari buku renungan Teens for Christ dengan judul Stop Judging, Start Loving. Berdasarkan Matius 7 ayat 1-5 bersama saya Carmela Natasha Febiani, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kami kembali boleh menyegarkan hari kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami dapat terus sungguh-sungguh mengerti apa yang Engkau ajarkan, dan biarlah kami pun dapat menghidupi dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah dari Matius 7 ayat 3. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Wah, menarik ya. Suatu hari ada seseorang bernama Dini yang sering kali merasa kesal dengan teman sekelasnya namanya Tia. Jadi Tia ini dianggap kerap terlambat mengumpulkan tugas, dan setiap kali Tia tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, Dini langsung berpikir buruk tentang Tia. Tia pasti malas, gak bertanggung jawab, pikirnya. Namun suatu hari Dini mendengar cerita dari teman lain bahwa Tia sedang menghadapi masalah keluarga yang cukup berat. Sehingga itu berdampak sama sekolahnya, berdampak pada tugas-tugas yang ia buat karena ia tidak lagi dapat fokus mengerjakan tugas sebab masalah keluarga yang ia hadapi. Hal itu membuat Dini terdiam. Ia menyadari bahwa dirinya telah terlalu cepat menghakimi tanpa mengetahui sebenarnya apa sih yang sedang terjadi terhadap temannya ini. Sejak saat itu Dini memutuskan untuk lebih memahami dan mendukung teman-temannya, bukan sekadar hanya menilai dari luar saja. Dalam Matius 7 ayat 1-5, Yesus mengajarkan untuk tidak cepat menghakimi orang lain tanpa terlebih dahulu mengoreksi diri sendiri. Menghakimi dengan sikap tinggi hati tanpa melihat kekurangan kita justru membuat kita jatuh ke dalam kemunafikan. Yesus menggunakan ilustrasi tentang selumbar dan balok untuk menggambarkan betapa sering kita berfokus pada kesalahan kecil orang lain, sementara kita cenderung membiarkan kesalahan besar yang ada dalam diri kita sendiri. Sebelum menilai atau mengkritik orang lain, kita diajak untuk berintrospeksi, meredahkan hati, dan memperbaiki diri. Jadi dengan demikian kita dapat mengasihi sesama dengan cara yang lebih murni tanpa melukai ataupun merendahkan mereka. Teens, mari kita melihat sesama dengan mata kasih, bukan mata penghakiman. Daripada kita terburu-buru menilai atau mengkritik orang lain, lebih baik kita memeriksa diri sendiri, apa sih kelemahan yang kita miliki? Kita memiliki banyak kelemahan yang memang seharusnya kita perbaiki. Jadi saat kita mengasihi dengan hati yang tulus, bukan hanya menghakimi, kita akan menemukan hubungan dengan sesama yang penuh dengan kedamaian. Tidak mudah karena kita pun semua sedang berjuang, dan saling mendukung akan lebih berharga daripada saling menjatuhkan. Jadi mari bersama-sama berproses, berjuang untuk terus
mengutarakan mata kasih kita dibandingkan dengan mata penghakiman kita. Mari kita bersatu dalam doa. Engkau Tuhan yang ada bersama kami dalam kami berproses menumbuhkan mata kasih kami. Biarlah kami pun dapat terus menilik kembali diri kami, menilik kembali apa yang selama ini telah kami lakukan, dan mau untuk terus memperbaiki diri, memperbarui diri semakin serupa dengan Engkau. Biarlah kami Tuhan dapat sungguh-sungguh melayani Engkau dengan ketulusan hati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.